Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabatku, pernahkah engkau duduk dalam diam lalu membisikkan nama Allah lewat surat Al-Ikhlas berulang kali hingga jiwamu terasa bergetar? Surah yang pendek ini hanya 4 ayat, namun menyimpan rahasia terdalam dari tauhid sejati dalam dunia makrifat. Pengulangan bukan sekedar ritual, ia adalah jalan menuju peluruhan diri, menuju fana, menuju hilangnya aku hari ini. Mari kita telusuri apa sesungguhnya yang terjadi ketika engkau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Apakah hanya suara ataukah itu adalah panggilan ke ruang sunyi antara engkau dan dia? Mengapa surah ini disebut Al-Ikhlas? Karena surah ini tidak diawali oleh kata ya ayyuha atau qolah. Langsung ke intinya, Qul huwallahu ahad, sebuah deklarasi tauhid yang berdiri sendiri tanpa syarat. Disebut Al-Ikhlas karena ia menyaring segala sesuatu selain Allah. Dalam makrifat, ikhlas bukan sekedar niat yang bersih, tapi penanggalan total dari semua harapan dan keinginan tersembunyi. Ketika engkau membaca surah ini, engkau sedang berkata pada dirimu sendiri, tak ada yang kucari selain dia, tak ada yang kupuja selain dia, bahkan surga bukan tujuanku, aku hanya ingin Allah, Allah, Allah. Surah ini seperti cermin, ia akan memperlihatkan siapa yang masih terikat pada dunia dan siapa yang telah lepas dari bayangan. Sahabatku, mengapa dibaca 41 kali, tidak dibaca 40 atau 50? Dalam beberapa riwayat disebutkan, dan dalam praktik para wali, angka 41 bukan sekedar angka, ia adalah frekuensi pengulangan yang cukup untuk memecah dinding batin dalam ilmu makrifat. Setiap bilangan memiliki resonansi. 41 kali bacaan surat Al-Ikhlas adalah hentakan bertubi-tubi pada gerbang kesadaran seperti air yang menetes ke batu, lambat tapi pasti melubangi. Ketika dibaca dengan hadirnya hati sebanyak 41 kali. Surat Al-Ikhlas bukan hanya bacaan, tapi perjalanan. Setiap pengulangan adalah sesuatu langkah menjauh dari ego dan satu langkah mendekat pada Sang Hak. Ia akan menembus pikiran bawah sadar, ia akan menimbulkan keheningan, bahkan bisa membuat seseorang menangis tanpa sebab, karena ruhnya disentuh oleh frekuensi kalimat tauhid di titik ke-41. Engkau tidak lagi membaca, engkau sedang ditarik masuk bacaan menjadi gema, dan gema menjadi sunyi. Disitulah kau mulai masuk kekuatan pengulangan dalam dunia ruh. Sahabatku, dalam dunia ruh, pengulangan adalah kekuatan bukan karena Allah perlu diingat berkali-kali, tapi karena hati kita terlalu keras untuk disentuh. Hanya sekali seorang murid torekot diberi ijazah oleh gurunya untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 41 kali setiap malam. Awalnya hanya rutinitas, tapi di malam ke-21 ia menangis. Di malam ke-30 ia melihat dirinya seolah mengecil, dan kalimat Allahu Ahad membesar, menelan pengulangan, membuka lapisan demi lapisan dalam batin lapisan, logika lapisan, emosi lapisan, memori, hingga yang tersisa
hanya rasa hadir. Itulah tujuan pengulangan dalam makrifat, membawa kita kembali kepada kesadaran ilahiyah. Surat Al-Ikhlas menjadi mantra tauhid, dan ketika membaca dengan niat yang lurus, ia seperti palu yang menghancurkan benteng keakuan. Setiap kali engkau ulangi, satu bagian dari aku hancur hingga tinggal dia. Sahabatku Syekh Ahmad Al-Badawi dikenal mengamalkan Al-Ikhlas dalam halwatnya. Hingga ribuan kali ia berkata, "Aku tidak melihat diriku, hanya suara Qul huwallahu ahad berputar dalam batinku." Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, "Siapa yang mengulang surah ini dengan kehadiran hati, maka Allah akan menjadikannya cahaya di alam kuburnya." Ada pula kisah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dalam salah satu rihlahnya bertapa dengan hanya membawa sehelai pakaian dan mushaf kecil. Ia mengulang surat Al-Ikhlas sehingga lupa hitungan dan berkata, "Dalam keheningan itu, aku merasa Allah membacakan ayat itu kepadaku, bukan sebaliknya." Para wali tak akan membaca surat Al-Ikhlasnya sebagai hafalan saja, akan tetapi sebagai jalan fana, jalan untuk melebur, bukan hanya untuk mendapatkan pahala, tapi untuk meniadakan diri. Syekh Ibrahim menulis dalam risalahnya bahwa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 41 kali di waktu malam mampu membakar was-was dan bisikan batin. Ia menyebutnya api putih yang membersihkan ruang dada dari selainnya. Ketika engkau membaca 41 kali dengan penuh kesadaran, kau bukan sedang menyebut Allah, tapi sedang diundang untuk kembali kepadanya. Kalimat itu bukan sekedar bacaan, adalah undangan suci menuju keikhlasan total. Sahabatku, huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, bukan sekedar Esa secara jumlah, tapi Esa dalam segala aspek. Tak ada selain Dia, tak ada pelaku sejati selain Dia. Bahkan aku pun tak memiliki kehendak sejati. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Bukan hanya makhluk yang bergantung, tapi semua sebab, semua akibat, semua energi rohani pun bersandar kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya dia bebas dari silsilah, dari waktu, dari ruang. Dalam makrifat ini bermakna bahwa Allah tidak bisa diwarisi, tidak bisa disamakan dengan siapapun. Tauhidnya murni dan mutlak. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Disinilah titik hancurnya segala persepsi, tak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Bahkan bayangannya pun bukan Dia. Segala rasa nama bentuk adalah hijab. Merenungi keempat ayat ini bagaikan menelusuri tangga menembus langit kesadaran. Semakin dalam direnungi, semakin sedikit kata, semakin banyak sunyi. Sahabatku, apa yang terjadi setelah 41 kali? Dibaca setelah 41 kali, engkau membaca surat Al-Ikhlas, akan terjadi perubahan halus, bukan ledakan, tapi pelembutan pikiranmu, melambat jantungmu, lebih stabil nafasmu, menjadi zikir, dan yang paling terasa muncul perasaan bahwa engkau tak punya apa-apa lagi, tak ingin apa-apa lagi kecuali Allah, Allah, Allah. Itulah buah dari pengulangan kehadiran dalam istilah sufi. Fana
hancur rasa diri, tenggelam dalam hadirat Allah. Tidak semua orang langsung merasakan, tapi siapa yang sabar akan menyaksikan keajaiban ini muncul perlahan-lahan. Saudaraku, kini setelah memahami semua ini, duduklah diam, jangan baca apapun, cukup rasakan gema surah Al-Ikhlas dalam dadamu. Biarkan ia memantul, mengendap, menenggelamkan keakuan, karena sesungguhnya makna terdalam dari surah ini bukan untuk dilafatkan, tapi untuk diresapkan, dihidupi. Ya Allah, Engkau yang Maha Esa, Maha bergantung segala sesuatu. Jadikan surat Al-Ikhlas ini sebagai cahaya dalam hati kami, sebagai jembatan menuju keikhlasan sejati, sebagai penghapus rasa memiliki yang palsu, sebagai tangga menuju fana. Ampuni kami yang selama ini membaca tanpa hadir, yang mengucap tanpa menyadari kepada siapa ia tertuju. Kini kami tahu Engkaulah satu-satunya yang patut disentuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.